wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan guru kami, bapak-bapak, orang tua kami, jemaah masjid Baitussalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini taufik hidayah di bulan Dzulqa'dah. Nah, ini bulan Dzulqa'dah ini bulan haram. Nah, jadi manakala seseorang dikatakan oleh ulama kita beribadah di bulan Dzulqa'dah ini, maka ditambah pahalanya. Nah, ditambah ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang pada bulan haram ini berperang. Maka oleh sebab itu hadirin jangan kita sia-siakan. Waktu kita singkat, Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal, ya. Dunia ini tempat meninggal. Apa buktinya? Satu persatu orang tua kita, keluarga kita, kakek nenek kita, Pak, udah duluan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ini, Pak, tunggu giliran. Kita datang ke dunia ini hadirin datang dengan nomor urut. Yang pertama kali datang buyut, ya kan, kakek, orang tua kita, anak, cucu, cicit, cecet, ya kan. Tapi kalau kematian ini, Pak, nomor cabut. Nggak tahu siapa duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang duluan dipanggil oleh Allah cucunya. Bisa juga nanti daripada kakeknya. Tidak tahu, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui namanya kematian. Maka oleh sebab itu hadirin kita harus tahu maksud hidup dan keperluan hidup. Maksud hidup dan keperluan hidup. Jadi maksud hidup kita adalah untuk bagaimana hadirin kita ini bisa matinya husnul khotimah. Mati bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau keperluan hidup lupa makanan, minuman, pakaian, ya kan, kendaraan, pernikahan, perumahan, Pak. Keperluan hidup. Ini gara-gara keperluan hidup hari ini manusia lupa dengan maksud hidupnya, Pak. Diumpamakan oleh alim ulama kita seperti halnya satu orang, Pak, tuan rumah. Tuan rumah ini datang seorang maling, Pak. Maling ini mau mengambil barang-barang berharga dalam rumah. Maka ketika itu, Pak, ketahuan, ya kan, mencuri barang dalam rumah, kan. Maka tuan rumah yang baik hadirin, maka dia kejar nih, Pak, ya. Dia kejar tadi pencuri ini tadi, Pak. Ya kan? Tuan rumah ini, Pak, ya kan? Jadi tuan rumah ini dia berlari ini keperluan, Pak. Dia lari ini, Pak, mengejar pencuri tadi ini keperluan. Maksudnya untuk menangkap pencuri tadi. Maling tadi kan. Manusia maling. Apa namanya? Maling itu manusia linglung, ya kan? Untuk mengejar pencuri tadi, Pak. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan rumah yang yang hang ya. Tuan rumah yang hang, ya. Maka dia hanya lari aja, Pak. Sampai saking kencangnya lari tadi melewati pencuri tadi, Pak. Kelewatan dari maling tadi, Pak. Maling pun heran, ini kawannya ngajak lomba lari, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hari ini begitu juga hadirin, bagaimana keperluan yang kita cari ini hadirin, bagaimana sebenarnya adalah untuk mencari maksud hidup kita. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Ini kita lihat orang yang usaha cari keperluan dari mana. Ada yang
narik beca, ya. Ada yang jual berdagang ya Pak ya. Nah, lari sana kejar sini Pak, ya. Azan berkumandang Pak, lewat aja Pak. Tak peduli dengan panggilan azan, tidak peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirin, kita harus tahu Pak, maksud hidup kita adalah yang pertama kali adalah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi bagaimana hari ini kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan iman, meluruskan keyakinan kita kepada Allah. Kalau lurus iman kita kepada Allah, maka hadirin kita akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lurus iman kita hadirin, maka kita akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya hadirin, kalau iman kita ini tidak lurus, iman kita lemah, maka kita akan sulit untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari hadirin, manakala kita dakwahkan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka iman kita akan meningkat Pak. Kalau iman kita meningkat, maka kita akan mudah untuk taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan makanan yang mengenyangkan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan. Jika Allah berkehendak dengan makan bisa kenyang. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak tanpa makan pun bisa kenyang. La ilaha illallah. Gimana hari ini kita lihat Pak ya. Kalau kita hari ini puasa Pak ya, enggak makan ya. Tapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa mengenyangkan. Ada juga hadirin orang yang makan-makan tapi tak kenyang-kenyang. Ada satu kaum daripada Nabi Idris alaihissalam, ketika Nabi Idris alaihissalam dakwah kepada kaumnya untuk mentaati perintah Allah, tapi kaumnya tidak mau. Makanya Allah turunkan azab namanya penyakit ju'ul bakor. Makan terus tapi tak kenyang-kenyang. Mereka lapar seperti laparnya serigala. Inilah hadirin, begitu juga ketika hari ini kita ya ingin mendapatkan daripada rezeki dari Pak. Hari ini orang bekerja. Kalau orang yakin kepada Allah, maka dia tidak terkesan hadirin. Dia yakin bukan pekerjaan yang dapat mendatangkan rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan rezeki. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan bekerja dapat. Ya kan? Buka toko dapat rezeki. Ke ladang dapat dapat rezeki, panen kan? Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan bekerja buka toko tak dapat rezeki. Yang ada